Halo semuanya, Coach Timo di sini. Sudah lama ya saya enggak bikin video untuk YouTube, tapi kali ini topiknya super penting. Jadi saya mau jelaskan suatu sistem yang menurut saya revolusioner. Revolusioner dalam arti sampai sekarang tidak dilakukan oleh siapapun, dan revolusioner dalam arti bahwa ini bisa menjadi solusi yang holistik. Jadi sekaligus membantu klub profesional, membantu SSB, dan juga membantu PSSI. Pandangan saya ini boleh diterima, boleh digunakan, silahkan. Saya tidak mengambil copyright-nya seperti itu. Ini adalah hasil pengalaman saya puluhan tahun. Jadi ini bukan sesuatu yang saya sampaikan secara asal-asalan. Saya merasa saya ahlinya di bidang ini karena memang saya menjadi pemain pro itu tidak lama. Saya berhenti bermain sepak bola umur 25 tahun, langsung fokus ke pelatihan, dan dalam kepelatihan saya lebih fokus di bidang usia muda. Saya melakukan scouting, seminar, kompetisi-kompetisi untuk usia muda selama sudah 20 tahun lebih. Jadi satu, ini boleh diterima atau tidak pendapatnya, tapi ini bukan pendapat yang asal-asalan gitu ya. Ini dari pengalaman. Kemudian kedua, saya tidak mengungkapkan pendapat ini atau sistem ini untuk mendapatkan posisi, sama sekali tidak. Saya sudah menganggap diri saya retired. Saya tidak mau lagi masuk ke liga profesional, paling tidak untuk saat ini. Saya sebenarnya ingin masih melatih di akademi klub profesional, tapi dengan kondisi yang seperti sekarang saya tidak akan mau, karena saya mau berada dalam sebuah sistem yang make sense, yang bisa membuat generasi ke depan kita, pemain-pemain kita ke depannya itu lebih baik daripada sekarang. Oke, jadi Sintayong mengatakan yang menginginkan kompetisi Liga Indonesia jauh lebih baik daripada sekarang. Tentu saja itu masuk akal. Kenapa? Karena timnas tentu saja mengambil dari kompetisi profesional. Ya, Liga 1, Liga 2. Nah, untuk kepengurusan, kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun, dari ketua umum ke ketua umum, mereka fokus ke timnas dan ke liga profesional. Itu bagus, tapi tidak seharusnya berhenti di sana. Kenapa? Karena Liga Pro-nya dapat dari mana? Liga Pro-nya dapat dari akademi profesional. Seharusnya dapat dari akademi tim-tim profesional ini sendiri gitu. Jadi contohnya kalau PSS Sleman atau PSIS Semarang atau Arema Malang punya akademi sendiri yang tidak buka tutup ya, di mana seorang pemain itu ditempa bertahun-tahun, dia akan mendapatkan DNA dari PSIS, dia akan mendapatkan DNA dari Arema, sekaligus dia bisa ditempa untuk menjadi pemain profesional yang kelakuannya lebih baik daripada yang ada sekarang. Ini juga akan menekan harga daripada pemain-pemain profesional. Ya, ini penting sekali. Saya nggak pernah dengar ini orang berbicara ini gitu. Kenapa? Kalau akademi masing-masing klub profesional Liga 1 dan Liga 2 berjalan dengan profesional dengan sangat baik ya, kualitas pemain liga kita akan lebih baik, dan yang kualitas itu lebih banyak. Artinya apa? Harga akan turun karena pemain yang berkualitas lebih banyak gitu. Paham maksudnya ya? Jadi itu hukum ekonomi seperti itu. Jadi kalau klub mengembangkan akademinya, dia dengan sendirinya akan membantu meringankan kos harga pemain, gaji pemain. Oke, ditambah lagi kalau punya akademi bisa punya pemain jangka panjang ya dengan harga yang lebih murah, gitu ya. Oke, akademi dapat dari mana? Akademi dapat dari SSB.
Jadi untuk diskusi kita ya, karena di Indonesia penggunaan kata akademi dan SSB ini cukup rancu. Untuk diskusi kita, akademi itu tidak berbayar, jadi free ya. Bahkan sekolah pun ditanggung seperti itu ya. Kemudian SSB itu berbayar, seperti itu. Ada beberapa yang dikasih 50% off, bahkan 100% off, tapi intinya berbayar. Nah, akademi juga terkoneksi dengan klub-klub liga profesional. Saya sangat menginginkan Liga 1 dan Liga 2 memiliki akademi-akademi yang profesional. Profesional itu seperti apa? Pertama tadi tidak berbayar. Dua, pertandingannya continue, apakah kompetisi, apakah pertandingan persahabatan, paling tidak, tapi terus-menerus ada pertandingan. Kemudian ada scout profesional. Scout profesional ini penting sekali. Karena apa? Menyangkut sama Pancasila ini sudah nih, Persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Banyak orang-orang di daerah yang bertalenta, tapi tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti kota-kota di mana ada Liga 1, Liga 2 gitu kan. Jadi penting ada scout profesional. Karena garbage in, garbage out. Jadi scouting itu penting banget supaya mendapatkan bibit yang benar-benar bagus, nanti dikembangkan jangka panjang dalam akademi ini sehingga mendapatkan DNA-nya. Nah, dengan demikian kualitasnya akan lebih bagus daripada yang ada sekarang gitu. Jadi tidak dari tahun ke tahun kita heran kenapa kualitasnya mentok ke situ. Jadi saya tidak mau menjelekkan pemain-pemain yang ada sekarang. Tapi intinya kalau kita mau lebih daripada yang ada sekarang, perlu ada reformasi total. Reformasi total dalam hal sistem. Nah, ini sulit. Karena kalau PSSI disuruh mengembangkan SSB, karena dari SSB datang pemain-pemain berkualitas untuk akademi. Dari akademi masuk ke timnas, ke Liga Pro 1-2, baru masuk ke timnas. Nah, ini sulit ini. Bagaimana melakukannya gitu? Saya sering dengar, lah akademinya gimana dong mendanainya? Gitu. Oke, kita bicara itu dulu ya. Bagaimana mendanai akademi? Kalau akademi memiliki katakanlah 100 anggota SSB. SSB yang terkoneksi dengan Akademi Arema misalnya. Dan setiap SSB ini diminta membayar katakanlah 1 juta per bulan iuran. Jadi revolusinya di mana? Ya, tidak meminta orang tua untuk berbayar, tapi meminta SSB untuk membayar, menjadi anggota daripada Persija, menjadi anggota dari Persib, PSIS, dari Arema. Ini membantu sekali PSSI, karena dengan cara demikian akademi-akademi tim-tim pro ini, Liga 1 dan Liga 2, mereka yang membina SSB. Dengan cara apa? Memberikan kurikulum, kepelatihan untuk pelatih, seminar-seminar, marketing strategi, memberikan bukan hanya masukan pada SSB dalam hal teknis, kurikulum, latihannya bisa sama semua. Ya, jadi Akademi Arema memberikan kurikulum setiap minggu SSB anggota itu latihannya sama. Variasinya bisa berbeda, tapi template-nya sama, temanya sama setiap minggu. Bayangkan, jadi SSB itu akan membaik dari segi kualitas. Jadi keuntungan SSB kualitasnya membaik, ada bantuan dalam hal teknis, tapi juga bantuan dalam hal marketing, strategi, termasuk juga yang paling penting yang saya sering saya dengarkan. Jadi saya sering mendengarkan keluhan dari SSB di daerah bahwa mereka ingin anak didiknya dilihat, gitu. Nggak harus dipilih, paling nggak dilihat. Seperti itu. Nah, dengan sistem seperti ini, kalau dia menjadi anggota daripada satu akademi PSIS atau Arema ya, atau Persija, dia boleh mengirimkan katakanlah 3 pemain untuk U16, 3 pemain untuk U18 setiap tahunnya. Jadi dia memiliki ujung pangkal SSB ini gitu.
Akademinya diuntungkan dengan apa? Ya satu, mendapatkan biaya untuk menggratiskan akademinya, dan kedua, keuntungan luar biasa, dia mendapatkan mendapatkan suatu sistem scouting gitu. Jadi dia punya sistem scouting utamanya dari 100 sekian SSB ini, katakanlah. Bisa lebih. Semakin banyak SSB-nya mungkin harganya bisa dikurangi. Itu semua bisa dibicarakan, tapi intinya jangan ambil uang dari orang tua, ambil uang dari SSB. Akademinya yang menjadi pembantu-pembantu dari PSSI untuk mengembangkan kualitas SSB, mengembangkan kualitas pelatih, membangun sistem scouting yang sistematis ya untuk keseluruhan Indonesia, karena ada scout profesional, ada sistemnya. Itu yang menurut saya sebuah sistem yang sangat revolusioner yang perlu dipertimbangkan, karena akan membantu SSB, akademi, dan juga PSSI. Jadi kalau mengikuti sistem ini, katakanlah Arema, dia memiliki akademi Arema U16, U18, dan U21, katakanlah ya, yang free, bebas biaya apapun. Dia juga memiliki SSB, silahkan. Kalau Arema kemudian memiliki sebuah SSB, itu no problem juga gitu. Jadi dia punya anggota SSB 100 lebih ya, yang mendatangkan pemasukan untuk akademinya supaya akademinya bisa berputar. Tapi dia juga punya SSB sendiri, itu silahkan juga gitu. Nah, untuk SSB-nya ini silahkan berbayar. Jadi bisa dianggap ini, kalau ini perusahaan yang beda divisi seperti itu ya. Jadi SSB-nya berbayar, dan SSB-nya mengikuti kompetisi yang berbeda. Jadi contohnya SSB Arema bisa mengikuti U15, U17 Suratin. Sedang yang akademi bisa mengikuti IPA 16, 18, dan kompetisi dari PSSI yang untuk U20. Jadi silahkan kalau mau SSB-nya tetap dilanjutkan, karena banyak yang sudah nyaman di situ, silahkan. Tapi ajakan saya, bikin satu lagi divisi akademi yang betul-betul tidak berbayar. Bagaimana cara mendanainya? Lewat anggota SSB tadi, iuran anggota SSB, plus sponsorship juga menjadi lebih tertarik gitu. Karena bukan hanya mensponsori tim profesionalnya saja, tapi juga banyak tim yang di bawah gitu. Jadi untuk sponsor, angka itu kan sesuatu yang sangat penting. Dan akhirnya bisa sampai ke anggota-anggota juga kan. Jadi angkanya besar, bawa ke sponsornya, jadi bisa mendapatkan angka sponsorship yang lebih besar, yang sebagian untuk profesional, sebagian untuk akademi dan SSB, seperti itu ya. Oke, kalau kita bicara kompetisinya SSB sekarang, ya itu bukan urusan dari tim-tim profesional lagi, itu urusan SSB masing-masing. Ajakan saya, 8 SSB di daerah yang sama, yang dekat, 8-10 SSB bekerja sama membuat liga yang sifatnya lokal. Jadi tidak menunggu ASCOT untuk memutar liga kelompok umur. Putar di antara SSB sendiri, karena SSB itu memberikan servis ya kepada pemain dan orang tua yang berupa latihan sepak bola, tapi juga pertandingan dong. Nggak bisa kan cuma latihan aja, harus bertanding. Oleh karena itu SSB punya kepentingan yang sama. Ya sudah, ayo gabung. Sehingga bisa bermain home away, diatur waktunya. Oke, idealnya tentu saja ASCOT memutar. Tapi kalau ASCOT tidak memutar, silahkan bangun sendiri kompetisi di antara SSB-SSB yang senafas, yang punya pemikiran yang sama, yang enak untuk diajak kerjasama. Tapi intinya lokal, ya. Jadi jangan berharap kompetisi-kompetisi yang sifatnya nasional, seperti misalnya Danone, U12, itu positif banget. Saya terlibat selama 2 tahun di Danone, di Aqua Danone ya. Tapi itu hanya icing on the cake.
itu itu bukan bread and butternya gitu ya, bukan tulang punggungnya. Itu istilahnya turnamen-turnamen seperti itu, turnamen nasional atau turnamen invitasi di mana-mana, silahkan diikuti. Tapi selain itu harus ada kompetisi lokal, 8, 10 SSB yang rajin bertanding satu sama lain. Ya, karena itulah tulang punggungnya. Yang lain ini cuman tambahan-tambahan saja gitu ya. Itu tadi beberapa pemikiran saya, semoga membantu sepak bola Indonesia. Salam.